Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin semua, saya Kinale Rahma selaku moderator. Izin menentukan jalannya presentasi. Jadi untuk kelompok 3 yang akan duluan presentasi dengan judul eh, analisis regresi dummy. Kepada kelompok 3 dipersilakan untuk share screen. Baiklah, apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bunga Mardotila SSI MStat selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pengaruh Pendapatan, Pinjaman, Literasi Ekonomi, dan Gaya Hidup terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Desa Mojosari, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Sebelum Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Tasya Amanda dengan NIM 2, Agnina Aulia Rahma dengan NIM 21, Putri Kurniawati dengan NIM 22, Tessa Srifanil dengan NIM 24, Teresia Febrina Marbun dengan NIM 38, dan Ayu Nur Fitri dengan NIM 46. Baiklah, eh, eh, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tessa. Baik, untuk yang pertama itu ada pendahuluan. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan jumlah produk yang dihasilkan dalam suatu waktu yang berdampak pada naiknya daya beli masyarakat karena bertambahnya pilihan konsumsi barang dan jasa. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi sempat turun dari 5,02% pada 2019 menjadi 2,07% pada 2020 akibat pandemi. Lalu kembali tumbuh 5,40% pada triwulan 3 tahun 2022. Konsumsi rumah tangga baik makanan maupun non-makanan menjadi kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun kini terjadi pergeseran pola konsumsi dari kebutuhan menuju konsumsi berlebihan. Selanjutnya di sini ada tabel 1 yang merupakan data pengeluaran konsumsi rumah tangga di Indonesia per Maret 2018 sampai dengan 2021. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat secara nasional konsumsi rumah tangga lebih banyak dialokasikan untuk bukan makanan dibandingkan makanan. Selanjutnya, tabel 2 ini merupakan data pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Kediri tahun 2018 sampai dengan 2021. Berbeda dengan kondisi nasional, untuk Kabupaten Kediri menunjukkan pola konsumsi yang lebih tinggi pada makanan dibandingkan bukan makanan. Selanjutnya, pada tabel 3 itu merupakan pendapatan rumah tangga di Desa Mojosari.
Desa Mojosari ini merupakan lokasi penelitian. Di Desa Mojosari, sebagian besar memiliki mayoritas rumah tangga dengan pendapatan kategori sedang dengan presentasinya yaitu 40%. Hal ini menunjukkan dominasi pendapatan sedang di desa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teresia. Selanjutnya, tabel 4, pinjaman rumah tangga di Desa Mojosari. Berdasarkan tabel di atas itu sebagian besar warga Desa Mojosari melakukan pinjaman untuk berbagai kebutuhan, termasuk gaya hidup, meskipun pendapatan mereka berbeda-beda. Rendahnya literasi ekonomi membuat mereka kurang bijak mengelola keuangan dan mudah terpengaruh gaya hidup konsumtif. Akibatnya, pengeluaran jadi besar dan bisa menurunkan kesejahteraan. Karena itu, penting untuk meneliti pengaruh pendapatan, pinjaman, literasi ekonomi. Selanjutnya, untuk pendapatan merupakan uang yang diterima dari penjualan barang atau jasa yang berfungsi sebagai alat pembayaran penukaran. Indikator pendapatan seperti penjualan harian, mingguan, dan saat hari besar. Selanjutnya, pinjaman yang merupakan penggunaan barang atau uang dari pihak lain untuk jangka waktu tertentu yang harus dikembalikan. Selanjutnya, literasi ekonomi merupakan kemampuan memahami informasi. Literasi ekonomi adalah pemahaman terhadap masalah ekonomi dasar untuk mengambil keputusan bijak seperti menabung, berinvestasi, dan memenuhi kebutuhan hidup. Selanjutnya, gaya hidup merupakan pola hidup seseorang yang dipengaruhi oleh kelas sosial, pekerjaan, serta faktor emosional dan psikologis. Menurut Minarti, indikator gaya konsumsi rumah tangga merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam periode tertentu. Selanjutnya, regresi dummy merupakan regresi yang menggunakan variabel kategorik atau dummy sebagai variabel independen. Variabel dummy memiliki nilai 0 atau 1 yang mewakili kategori tertentu. Misalnya 0 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Penelitian kuantitatif asosiatif bertujuan untuk mengetahui atau menemukan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rumah tangga yang berada di Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri yang berjumlah 1.480 kepala keluarga atau kakak berdasarkan data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Solvin dengan total sampel sebanyak 94 KK, dan pada artikel ini teknik pengambilan sampelnya digunakan adalah probability sampling dengan metode sample random sampling. Dan pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu pendapatan, dummy pinjaman, literasi ekonomi, dan gaya hidup. Dan variabel dependennya adalah, atau variabel Y-nya, pengeluaran konsumsi. Uji instrumen dan analisis data. Sebelum digunakan, pertanyaan dalam kuesioner diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas biasanya digunakan untuk mengetahui apakah pertanyaan tersebut benar-benar mengukur hal yang ingin diteliti. Sedangkan uji reliabilitas menunjukkan untuk melihat apakah alat ukur tersebut konsisten atau tidak.
jika digunakan dalam waktu yang berbeda. Setelah data dari responden terkumpul, data diolah menggunakan program SPSS. Analisis digunakan dengan regresi linear berganda. Dalam penelitian ini juga digunakan variabel dummy, yaitu variabel pinjaman, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel lain. Berikut hasil dari uji validitas. Dari tabel 5, itu menyatakan bahwa pertanyaan-pertanyaan dari responden itu menunjukkan valid atau layak digunakan. Lanjut ya. Kriteria pengambilan keputusan pada uji validitas ini adalah dinyatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Dan jumlah responden adalah 94 dengan taraf signifikan yaitu 5% atau 0,05. Sehingga diperoleh nilai R tabel sebesar 0,201 berdasarkan hasil output dari SPSS. Seluruh item pertanyaan pada variabel pendapatan, literasi ekonomi, gaya hidup, dan pengeluaran konsumsi memiliki nilai R hitung yang lebih besar dari R tabel. Maka setiap item pernyataan dalam kuesioner dinyatakan valid dan layak digunakan untuk menganalisis lebih lanjut. Selanjutnya, uji reliabilitas. Instrumen penelitian dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Dan berdasarkan hasil output SPSS, semua nilai Cronbach alpha dari X1, X2, X4, dan Y itu lebih besar daripada 0,6, yaitu di 0,7. Maka dapat disimpulkan semua variabel dinyatakan reliable. Lanjut. Selanjutnya untuk uji asumsi klasik yaitu uji normalitas. Hipotesis yang digunakan yaitu H0 jika data tidak berdistribusi normal, H1 data berdistribusi normal. Dengan kriteria pengambilan keputusannya dengan p-value lebih besar daripada 0,05 maka tolak H0 dan jika p-value kecil daripada 0,05 terima H0. Berdasarkan hasil output SPSS didapatkan nilai signifikannya 0,469 yaitu yang lebih besar daripada 0,05 maka disimpulkan bahwasannya data berdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Dengan hipotesis H0 tidak terjadi multikolinearitas, H1 terjadi multikolinearitas. Dengan kriteria pengambilan keputusannya jika nilai VIF-nya lebih kecil daripada 10, maka terima H0 dan jika nilai VIF-nya lebih besar daripada 0, tolak H0. Didapatkan nilai VIF-nya adalah lebih kecil daripada 10, maka dinyatakan model tidak mengalami multikolinearitas. Selanjutnya uji heterokedastisitas dengan hipotesis H0 terjadi heterokedastisitas, H0 tidak terjadi heterokedastisitas, H1 terjadi heterokedastisitas dalam model. Dengan kriteria pengambilan keputusan, jika nilai p-value lebih besar daripada 0,05 maka terima H0, dan jika nilai p-value kecil dari 0,05 maka tolak H0. Dan didapatkan hasil dari uji Glaser yaitu dari variabel pendapatan, literasi ekonomi, dan gaya hidup memiliki nilai signifikan yaitu lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak menunjukkan adanya heterokedastisitas. Selanjutnya dijelaskan oleh Putri. Baik, selanjutnya itu ada analisis regresi linear berganda dengan variabel dummy, yang dimana di situ terdapat persamaan regresi dummy-nya Y topi sama dengan 5,215 ditambah 0,475
pendapatan ditambah 0,476 pinjaman ditambah 0,039 literasi ekonomi dikurangin dengan 0,042 gaya hidup. Yang dimana artinya itu konstanta bernilai 5,215 itu memiliki arti jika tidak terdapat tambahan variabel pendapatan, pinjaman, literasi ekonomi, dan gaya hidup, maka variabel pengeluaran konsumsi itu bernilai sebesar 5,215. Pada variabel pendapatan memiliki koefisien regresi sebesar 0,475 yang berarti bahwa variabel pengeluaran konsumsi naik sebesar 0,475 untuk setiap tambahan satu satuan variabel pendapatan. Selanjutnya pada variabel pinjaman merupakan variabel dummy yang apabila 1 itu sama dengan melakukan pinjaman dan 0 itu sama dengan tidak memiliki pinjaman. Pada persamaan di atas, pengeluaran konsumsi rumah tangga yang melakukan pinjaman lebih tinggi sebesar 0,476 satuan daripada rumah tangga yang tidak melakukan pinjaman. Selanjutnya itu pada variabel literasi ekonomi yang memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,039 yang berarti bahwa variabel pengeluaran konsumsi naik sebesar 0,039 untuk setiap tambahan satu satuan variabel literasi ekonomi. Dan selanjutnya itu variabel gaya hidup memiliki nilai koefisien sebesar negatif 0,042 yang berarti bahwa variabel pengeluaran konsumsi mengalami penurunan sebesar 0,042 pada setiap penambahan satu satuan variabel gaya hidup. Selanjutnya uji koefisien determinasi. Pada tabel 17 itu nilai R-square-nya sebesar 0,749 yang berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 74,9% dan sisanya sebesar 25,1% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Selanjutnya itu ada uji simultan, yang dimana hipotesisnya H0 itu tidak ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. H1-nya ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusannya itu jika signifikannya itu lebih besar dari lebih kecil dari 0,05 yang maka tolak H0. Dan jika signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka terima H0. Pada keputusannya itu, variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen ketika nilai F hitungnya itu lebih besar dari F tabel atau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dalam kasus ini, nilai F tabelnya dihitung dari degree of freedom 1 itu sama dengan 4 dan degree of freedom 2 itu sama dengan 89 dengan taraf signifikansinya itu sebesar 5%. Maka didapatkanlah nilai F tabelnya itu 2,47. Pada berdasarkan tabel nilai F hitungnya itu lebih besar dari F tabel dengan nilai 66,33 dan nilai F tabelnya itu 2,47. Dan nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 yang sebesar 0,00. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pendapatan, pinjaman, literasi ekonomi, dan gaya hidup itu secara simultan dapat berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rumah tangga. Selanjutnya uji parsial, yang dimana hipotesisnya itu H0 tidak ada pengaruh secara parsial, lalu H1-nya ada pengaruh secara parsial. Untuk pengambilan keputusannya, jika signifikannya lebih kecil dari 0,05 maka tolak H0, dan jika signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 maka terima H0, dan juga bisa dilihat dari nilai T hitungnya itu jika T hitung lebih besar dari T tabel maka tolak H0 dan jika T hitungnya lebih kecil dari T tabel maka terima H0. Pada pengambilan keputusan pada keputusan T tabel itu untuk nilai T tabelnya sebesar 1,99
pada variabel pendapatan memiliki nilai T hitung 7,728 yang berkesimpulan berarti bahwa T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Maka tolak H0 berkesimpulan bahwa pendapatan berpengaruh positif secara parsial terhadap konsumsi rumah tangga. Dan pada variabel pinjaman itu variabel dummy memiliki nilai T hitungnya sebesar 2,354 dan T tabelnya 1,9, maka dapat dilihat nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka tolak 0 bahwa variabel pinjaman atau variabel dummy ini berpengaruh positif secara parsial terhadap konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, pada variabel literasi ekonomi memiliki nilai T hitungnya itu 0,709 dan T tabelnya 1,9 yang berarti bahwa T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel, maka terima H0. Berkesimpulan bahwa literasi ekonomi itu berpengaruh positif dan tidak terpengaruh secara parsial terhadap konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, variabel gaya hidup memiliki nilai T hitungnya sebesar negatif 0,62 dan T tabelnya 1,99 yang berarti bahwa T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel, maka terima H0 yang berkesimpulan bahwa pada variabel gaya hidup itu berpengaruh negatif dan tidak berpengaruh secara parsial terhadap konsumsi rumah tangga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya. Baiklah, untuk kesimpulan berdasarkan hasil uji hipotesis, variabel pendapatan dan pinjaman secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Artinya, semakin tinggi pendapatan dan pinjaman rumah tangga, maka semakin besar pula pengeluaran konsumsi yang dilakukan. Sementara itu, literasi ekonomi dan gaya hidup tidak berpengaruh signifikan secara parsial. Namun, secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di wilayah tersebut. Untuk saran untuk penulis pada jurnal pengaruh pendapatan, pinjaman, literasi ekonomi, dan gaya hidup terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga di Desa Mojosari, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, untuk menambahkan hipotesis pada uji statistik, menambahkan model regresi yang signifikan, menghitung berdasarkan kode 1 dan 0 pada variabel dummy untuk model regresi dan memberikan kode 1 dan 0 pada variabel dummy. Untuk review artikelnya, yang pertama kualitas artikel jurnal ditinjau dari ide atau gagasan dan keaslian, kebaruan dan inovasi itu sangat baik. Yang kedua, bahasa yang digunakan, kejelasan isi artikel dan kemudahan dipahami oleh pembaca itu sangat baik. Yang ketiga, desain penelitian, prosedurnya itu sangat baik. Yang terakhir, esensi temuan dari penelitian yang dilakukan dan penyajiannya sangat baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau sanggahan? Dari kelompok lain ada pertanyaan? Sudah jelas tadi ya. Coba lihat model dummy-nya, Ananda. Yang menjadi dummy-nya apa? D2. Pinjaman, Bu. Apa? Variabel pinjaman. Kategorinya apa tuh? Kategorinya itu 1 yang melakukan pinjaman dan 0 itu tidak melakukan pinjaman. Oke. Cuma satu dummy ya? Iya, Bu. Oke. Ya, oke lah. Yang lain gimana, Ananda? Ini X3 nggak signifikan ya? X3 Iya, Bu. empat. X3 dan X4-nya itu tidak signifikan, tapi seharusnya eh, untuk X3 dan X4-nya itu dihilangkan, baru dianalisis kembali. Tapi pada penelitian ini tidak.
Oke, sudah dikomentari kan tadi ya? Iya, Bu. Oke, sip. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Yang tidak hadir ada kabarnya nggak ya? Nanti di akhir Ibu presensi lagi lah. Udah Ibu tandai yang hadir-hadir tadi di Siakat. Oke, mengingat waktu jika tidak ada pertanyaan nggak apa-apa, lanjut aja. Boleh ditutup, lanjut ke kelompok berikutnya. Applause buat kelompok 3 ya ini ya. Iya, Bu. Oke. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan ke kelompok 4, yaitu kelompok regresi non-linear. Kepada kelompok 4 dipersilakan. Kelompok yang belum ini 4 dan 1 ya Nina. Iya, Bu. Oke, silakan kelompok 4 atau kelompok 1. Mana yang lebih siap? Boleh duluan. Izin, Bu, kelompok 4 dulu. Oke, silakan. Baik, selamat sore ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari bedah artikel kami mengenai tentang pemodelan laju inflasi dengan menggunakan regresi nonlinear berbasis algoritma genetika, studi kasusnya kota-kota di Pulau Jawa.
Yang beranggotakan kelompok saya sendiri, Dinda Brilian dengan NIM 07, ada Febriana Sihombing dengan NIM 016, Nanda Cairani dengan NIM 035, Rizky Salsabila 039, Aulia Guntari 043, dan Yohana Surya Santika dengan NIM 047. Inflasi ini merupakan pertumbuhan ekonomi di mana harga dan gaji itu meningkat. Penawaran tenaga kerja melebihi permintaan dan jumlah uang yang beredar meningkat ditandai dengan kenaikan harga yang cepat. Nah, permasalahan ekonomi yang terjadi menunjukkan bahwa hubungan antara peubah ekonomi tidak selalu linear. Salah satu metode yang dapat digunakan mengatasi masalah pola hubungan yang tidak linear adalah regresi non-linear. Regresi ini dapat mengestimasi model hubungan peubah dependen dan peubah independen dalam bentuk non-linear dengan keakuratan yang lebih baik daripada regresi linear. Karena apa? Karena dalam mengestimasi model menggunakan iterasi algoritma. Baiklah, selanjutnya adapun rumusan masalah dan tujuannya yang dimana rumusan masalah terdapat tiga. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi di kota-kota Pulau Jawa, dan yang kedua, bagaimana pengaruh indeks harga konsumen atau YHK, upah minimum kabupaten atau kota UMK, dan produk domestik regional bruto atau PDRB terhadap laju inflasi di kota-kota di Pulau Jawa. Dan yang ketiga, bagaimana hasil optimasi model regresi nonlinear terbaik menggunakan algoritma genetika dalam memodelkan laju inflasi di kota-kota Pulau Jawa dan seberapa baik akurasi model yang dihasilkan. Adapun tujuannya adalah menjawab dari rumusan masalah yang dimana mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi laju EHK dan UMK yang di Jawa, dan yang kedua ada mengetahui pengaruh EHK, UMK, dan PDRB terhadap laju inflasi, dan yang ketiga pengoptimalan model regresi nonlinear terbaik dengan algoritma genetika dan mengevaluasi akurasi model yang dihasilkan. Selanjutnya, adapun metode penelitiannya yang dimana metode ini penelitian terapan yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi di kota-kota Pulau Jawa dan memodelkan hubungan antara faktor-faktor tersebut menggunakan metode regresi nonlinear berbasis algoritma genetika. Yang dimana data yang didapat adalah pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS tahun 2019 dan Altera tahun 2019. Data tersebut mencakup tingkat inflasi, indeks harga konsumen atau yang disebut dengan IHK, upah minimum kota atau kabupaten atau UMK, serta produk domestik regional dari 26 kota di Pulau Jawa. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan regresi nonlinear karena pola hubungan antara variabel bebas atau faktor-faktor yang diduga mempengaruhi inflasi dan variabel terikat merupakan tingkat inflasi tidak bersifat linear. Regresi nonlinear dipilih karena regresi ini lebih fleksibel dalam menggambarkan hubungan kompleks dibanding dengan regresi linear. Agar model regresi nonlinear yang dihasilkan optimal, dan penelitian ini menggunakan algoritma genetika sebagai metode optimisasi parameter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya, pada hasil dan pembahasan, yang pertama, analisis deskriptif. Sebelumnya itu datanya diambil dari BPS. Adapun yang akan adapun variabelnya yaitu inflasi, upah minimum kota kabupaten, IHK, dan juga produk domestik regional bruto. Nah, setelah didapatkan datanya, itu pertama pada tabel 4.1 yaitu statistik deskriptif perubahan tingkat inflasi pada tahun 2019. Nah, berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata tingkat inflasi di
26 kota di Pulau Jawa itu sebesar 22,08% dengan standar deviasi sebesar 24,33%. Inflasi tertingginya sebesar 82% dan terendah atau bahkan deflasi sebesar 23%. Lalu pada tabel 4.2 yaitu statistik deskriptif peubah IHK pada tahun 2019. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa rata-rata IHK di 26 kota di Pulau Jawa sebesar 136,9 dengan standar deviasi sebesar 5,05. IHK tertingginya yaitu sebesar 149,2 dan IHK terendahnya sebesar 130,5. Selanjutnya, pada upah minimum kota kabupaten itu didapatkan rata-ratanya rata-rata minimumnya sebesar 2.719.686 dengan standar deviasi sebesar 910.190,70 rupiah. Upah minimum tertingginya yaitu 4.229.756 rupiah. Dan upah minimumnya atau upah terendahnya itu sebesar 1.570.922 rupiah. Lalu selanjutnya produk domestik regional bruto itu didapatkan rata-rata produk domestik regional bruto sebesar 152,499 miliar dengan standar deviasi sebesar 356,616 miliar. Produk tertingginya itu sebesar 1,850 miliar dan produk domestik regional bruto terendahnya sebesar 8,340 miliar. Lalu selanjutnya pada estimasi parameter dan penentuan modal regresi yang terbaik. Yang pertama pada regresi linear yang mana pada hasil analisis regresi linear ini melibatkan peubah bebas yaitu IHK, upah minimum, dan PDRB terhadap tingkat inflasi. Lalu diperoleh modelnya yaitu Y-topi sama dengan negatif 1,906 ditambah 0,014 X1 yang dimana X1 itu adalah IHK ditambah dengan 0,068 upah minimum kota kabupaten dan berkurang 0,058 PDRB. Untuk mengetahui apakah koefisien yang ada dalam model regresi linear secara serentak itu mempunyai pengaruh atau tidak, maka akan dilakukan uji simultan atau uji F. Adapun hipotesisnya yaitu jika A0 yaitu beta 1 sama dengan beta 2 atau beta K sama dengan 0. H1 sama dengan tidak semua, beta I sama dengan 0. Lalu melakukan uji ANOVA atau uji F. Berdasarkan nilai F, itu didapatkan hasil sebesar 2,09 lebih kecil dari F tabel, yaitu 3,05. Dan p-value-nya
sebesar 0,131 lebih besar dari alfa, yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terima H0 yang berarti tidak ada peubah bebas yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohana. Selanjutnya adalah model regresi kuadrat. Hasil analisis regresi kuadratik melibatkan peubah bebas IHK, upah minimum kota atau kabupaten, dan PDRB yang terdapat tingkat inflasi diperoleh hasil berikut. Y-topi sama dengan 0,68 ditambah 1,09 X1 ditambah 0,058 X1 kuadrat dikurang 0,049 X2 dikurang 0,641 X1 X2 dikurang 0,116 X2 kuadrat ditambah 1,58 X3 ditambah 4,35 X1 X3 dikurang 2,17 X2 X3 dikurang 0,071 X3 kuadrat. Untuk mengetahui apakah koefisien yang ada dalam model kuadratik secara serentak mempunyai pengaruh, maka akan dilakukan uji simultan. Adapun hipotesis dari uji simultan, H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta K sama dengan 0. H1 tidak semua beta I sama dengan 0. Berdasarkan tabel 4.6, didapatkan hasil nilai F sebesar 6,841 lebih besar dari F 0,05916 sebesar 2,34 dan p-value sebesar 0,004718 lebih kecil dari alfa 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tolak H0 yang berarti terdapat minimal satu parameter yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi, sehingga akan dilakukan uji parsial untuk melihat peubah bebas yang memiliki pengaruh signifikan. Lalu adapun hipotesis dari uji parsialnya, H0 BJ sama dengan 0 dan H0 BJ tidak sama dengan 0. Selanjutnya, model regresi kubik. Hasil analisis regresi kubik melibatkan peubah bebas IHK, UMK, dan PDRB terhadap tingkat inflasi diperoleh hasil berikut. Y-topi sama dengan 0,39 dikurang 2,52 X1 ditambah 3,51 X1 kuadrat ditambah 0,18 X1 pangkat 3 ditambah 2,17 X2 dikurang 8,70 X1 S2 ditambah 1,22 X1 kuadrat X2 ditambah 2,24 X2 kuadrat ditambah 0,98 X1 X2 kuadrat dikurang 1,54 X2 pangkat 3 ditambah 5,42 X3 ditambah 10,99 X1 X3 ditambah 14,35 X1 kuadrat X3 dikurang 11,65 X2 X3 dikurang 33,40 X1 X2 X3 ditambah 9,86 X2 kuadrat X3 ditambah 13,59 X3 kuadrat ditambah 25,98 X1 X3 kuadrat dikurang 23,64 X2 X3 kuadrat ditambah 2,02 X3 pangkat 3. Untuk mengetahui apakah koefisien yang ada dalam model kubik secara serentak mempunyai pengaruh, maka akan dilakukan uji simultan. Adapun hipotesis dari uji simultan, H0 beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta K sama dengan 0. H1 tidak semua beta I sama dengan 0. Lalu berdasarkan tabel 4.8 didapatkan nilai F sebesar 0,0
F145 lebih besar dari F0,05916 sebesar 2,95 dan p-value sebesar 0,0163 lebih kecil dari alfa 0,05. Dapat disimpulkan bahwa tolak H0 yang berarti terdapat minimal satu parameter yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi, sehingga akan dilakukan uji parsial untuk melihat peubah bebas yang memiliki pengaruh signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nanda. Selanjutnya yaitu adapun hipotesis dari uji parsial di mana H0 B1 sama dengan 0, H1 BI tidak sama dengan 0. Berikut tabel signifikan parameter model regresi kubik. Selanjutnya penentuan model regresi terbaik. Pada tabel 4.10 merupakan perbandingan dari model regresi. Diperoleh model regresi kubik memiliki nilai kebaikan model sebesar R kuadrat sebesar 79,63%, akan tetapi model ini tidak memiliki parameter yang signifikan sehingga model regresi kuadratik yang terpilih untuk dioptimasi menggunakan algoritma genetika. Selanjutnya, model regresi nonlinear dengan optimasi algoritma genetik. Inisialisasi populasi dan representasi. Model regresi nonlinear dengan optimasi algoritma genetika diawali dengan tahapan inisialisasi populasi dengan nilai estimasi parameter dari model regresi kuadratik yang diketahui sebagai model yang terbaik dalam menunjukkan hubungan nonlinear antara peubah terikat terhadap peubah bebas. Nilai yang akan dijadikan sebagai inisialisasi sekaligus representasi kromosom merupakan parameter dari model regresi kuadratik, di mana dietopi sama dengan 0,68 ditambah 1,09x1 ditambah 0,058x1 kuadrat dikurang 0,049x2 dikurang 0,641x1x2 dikurang 0,116x2 kuadrat ditambah 1,58x3 ditambah 4,35x1x3 dikurang 2,17x2x3 dikurang 0,071x3 kuadrat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Guntari. Baiklah, selanjutnya di sini ada nilai fitness pada tabel ini. Nah, berdasarkan tabel 4.1.1 ini didapatkan nilai fitness dari iterasi pertama sebesar minus 14,131. Kemudian pada iterasi ke-100 nilai fitness menjadi minus 5,156. Nah, di mana hal ini menunjukkan bahwa fungsi fitness pada software RStudio ini bertujuan untuk meminimumkan kesalahan pada tiap generasi. Dalam proses iterasi, algoritma genetika ini nilai fitnessnya dari kromosom terus dioptimasi hingga memperoleh nilai yang terbaik. Selanjutnya pada komponen algoritma genetika pada tabel 4.1.2 ini didapatkan skema pengkodean yang digunakan merupakan skema real value. Nah, di mana real value ini merupakan teknik pengkodean bilangan asli berdasarkan data. Skema ini digunakan untuk masalah mengoptimalkan peubah atau parameter yang direpresentasikan ke dalam floating point, merupakan bilangan asli. Nah, ukuran populasi yang dibangkitkan pada penelitian ini sebanyak 1.000
dengan jumlah generasi sebanyak 1000 ini. Peluang pindah silang yaitu disimbolkan dengan PS ditetapkan sebesar 0,8, peluang mutasi disimbolkan dengan P mute pada kromosom ditetapkan sebesar 0,1, elitisme dari software R ini ditetapkan 5%. Individu teratas akan bertahan di setiap iterasi dan untuk hasil dari elitisme sebanyak 50. Next, estimasi parameter model regresi nonlinear menggunakan algoritma genetika. Di sini gambar 4.1 merupakan plot nilai fitness. Nah, di sini diketahui bahwa dengan membangkitkan populasi sebanyak 1000 dengan iterasi sebanyak 1000 juga, nilai fitness yang terbaik yang diperoleh sebesar minus 5,156. Mendapatkan solusi yang memenuhi dalam optimal parameter ini menggunakan algoritma genetika yang dilihat pada persamaan berikut, di mana nilai Y-topinya yaitu 0,69 ditambah 1,09x1 ditambah 0,059x1 kuadrat dikurang 0,056x kuadrat x2 dikurang 0,642x1 x2 dikurang 0,113x2 kuadrat ditambah 1,60x3 ditambah 4,35x1 x3 dikurang 2,19x2 x3 dikurang 0,071 x3 kuadrat. Di sini mendapatkan perbedaan kebaikan model sebelum dan setelah dioptimasi. Pada tabel 4.1.3 ini merupakan tabel perbandingan kebaikan model. Nah, dengan catatan model 1 ini sama dengan model kuadratik sebelum optimasi, dan model 2 itu model kuadratik setelah dioptimasi. Berdasarkan tabel 4.1.3, didapatkan model 1 merupakan regresi kuadratik sebelum optimasi yang memiliki nilai RMSE sebesar 0,445. Sedangkan untuk model 2 ini merupakan regresi kuadratik hasil optimasi menggunakan algoritma genetika memiliki nilai RMSE-nya sebesar 0,445. Di mana hal ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan algoritma genetika belum mampu mengoptimasi parameter dari regresi kuadratik pada penelitian ini. Selanjutnya dilihat dari nilai RMSE yang sama. Baiklah, selanjutnya yaitu review artikelnya. Di sini yang pertama, kualitas artikel jurnal ini ditinjau dan diide gagasan dan keasliannya yaitu baik. Dan yang kedua, bahasa yang digunakan, kejelasan isi artikel, dan kemudian dipahami oleh pembaca itu sangat baik. Yang ketiga itu desain penelitian prosedur atau algoritma atau flowchart-nya itu baik. Dan yang keempat, esensi temuan dari penelitian yang dilakukan dan penyajiannya itu baik. Kembali ke moderator, Dinda. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bagaimana, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan kembali kepada Ibu dan teman-teman? Coba tadi diperjelas lagi algoritma genetikanya di bagian mana, Nanda? Coba boleh di ini lagi. Dalam modelnya tuh. Halo? Suara Ibu kedengaran nggak? Dengar, Bu.
Maaf Ibu, bagian mana Bu? Algoritma genetikanya itu ada di mananya tadi? Coba diperjelas lagi maksudnya. Yang ini ya Bu. Teorinya di mana nih teorinya? Komponen, oke. Oke. Formulasinya mana nih? Algoritmanya di mana penjelasannya tadi? Coba cek lagi. Yang di teori, bagian teori maksudnya. Metode, teori, atau ini apa namanya? Diagram alir penelitiannya ada nggak di sini? Nggak ada ya? Dari artikelnya sendiri nggak ada ya? Iya Bu, dari artikelnya sendiri tidak ada tercantum gitu. Oke lah kalau gitu. Memang agak langka ya artikel non-linear ya. Dari teman-temannya mungkin ada pertanyaan? Jika tidak ada, mungkin bisa ditutup dan dilanjutkan ke kelompok 1. Applause buat kelompok 4. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 4 telah mempresentasikan. Selanjutnya kita ke kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang memprediksi tingkat pengangguran di Kota Medan dengan model regresi nonlinear kuadratik. Kami yang beranggotakan, saya sendiri Kadewi Samosir dengan NIM 27, Ratu Mas Aulia Sapitri dengan NIM 42, Dona Kusumanensi dengan NIM 44, Nur Halija dengan NIM 49, dan Sri Nopriani dengan NIM 54. Adapun latar belakang dari artikel itu adalah pengangguran merupakan indikator penting kondisi ekonomi dan sosial suatu daerah. Tingginya angka pengangguran menunjukkan kekurangan lapangan kerja dan ketidakefisienan pengangguran tenaga kerja yang berdampak pada kemiskinan dan ketimpangan sosial. Kota Medan sebagai kota besar di Sumatera Utara masih menghadapi masalah dalam penyediaan pekerjaan yang memadai. Untuk memprediksi tren pengangguran secara akurat diperlukan model prediksi berbasis data. Salah satu model yang sesuai dengan pola data nonlinear adalah regresi nonlinear kuadratik yang diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan penanggulangan pengangguran yang lebih tepat sasaran. Adapun tujuan penelitiannya adalah 1. Menganalisis hubungan waktu dan tingkat pengangguran. 2. Membangun model regresi nonlinear kuadratik. 3. Mengukur kecocokan model. 4. Memperkirakan tren pengangguran di masa mendatang. 5. Memberikan rekomendasi kebijakan. Selanjutnya akan dibahas oleh Dona. Baik, apa itu pengangguran? Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang termasuk dalam angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis seperti
struktural, friksional, musiman, siklikal, dan terselubung. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran antara lain yakni pertumbuhan penduduk, investasi, ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja, krisis ekonomi, dan ketimpangan pembangunan wilayah. Untuk memprediksi tingkat pengangguran secara akurat, digunakan model regresi nonlinear kuadratik karena hubungan antara variabel seperti pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran bersifat tidak linear. Model ini lebih fleksibel dan memberikan hasil prediksi yang lebih baik dibandingkan model linear biasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratu Mas Aulia. Nah, di sini metode penelitian yang kami gunakan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik BPS Kota Medan. Data yang digunakan mencakup tingkat pengangguran terbuka di Kota Medan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu tingkat pertumbuhan penduduk X1 dan tingkat pertumbuhan ekonomi X2. Periode data yang digunakan adalah tahun 2018 hingga 2022. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 5 observasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi nonlinear kuadratik untuk memprediksi tingkat pengangguran terbuka di Kota Medan. Model regresi nonlinear kuadratik dipilih karena hubungan antara variabel independen dan dependen tidak sepenuhnya bersifat linear, sehingga model ini diharapkan dapat memberikan prediksi yang lebih akurat. Bisa dilihat pada tabel pertama, itu variabel penelitiannya. Untuk model regresinya yaitu YI sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X1 pangkat 2 ditambah B4 dikali X2 pangkat 2 ditambah B5 dikali X1 dikali X2 ditambah errornya, di mana YI sama dengan tingkat pengangguran terbuka pada observasi ke I, X1 itu tingkat pertumbuhan penduduk, X2 itu tingkat pertumbuhan ekonomi, B0 itu konstanta, B1, B2, B3, B4, dan B5 itu koefisien regresinya, dan error atau residual. Model ini mempertimbangkan X1, X2, efek linear, efek kuadratiknya itu X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, serta interaksi antar variabelnya itu X1, X2. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya. Dari data di atas dilakukan uji T atau uji parsial, didapatkan output yaitu sampel penelitian ini sebanyak 5 dengan tingkat signifikasi alfa yaitu 0,05, maka diperoleh T tabel adalah 2,920. Untuk variabel tingkat pertumbuhan penduduk atau X1, T hitungnya adalah negatif 1,26. Karena bernilai negatif, maka diambil nilai absolutnya yaitu 1,26. Akibat dari T hitung lebih kecil dari T tabel dan P-value didapatkan 0,335, yaitu lebih besar daripada alfa, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, yang berarti tidak terdapat pengaruh terhadap variabel tingkat pertumbuhan penduduk atau X1. Terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka, yaitu Y. Untuk variabel tingkat pertumbuhan ekonomi atau X2, T hitung didapat negatif 7,516, karena bernilai negatif sama dengan yang tadi, maka diambil nilai absolutnya, yaitu 7,516. Akibat dari T hitung lebih besar dari T tabel, dan P-value adalah 0,017, lebih kecil dari alfa, yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh terhadap variabel tingkat pertumbuhan ekonomi atau X2 terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka atau Y. Selanjutnya dilakukan uji F atau uji simultan, didapatkan output seperti
pada layar, didapatkan pengujian simultan tersebut, nilai p-value-nya adalah 0,021, F hitung adalah 45,995 dan F tabel adalah 19. Akibat dari p-value 0,021 ini lebih kecil dari alpha yaitu 0,05 dan F hitung lebih besar daripada F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh terhadap kedua variabel terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka atau variabel Y. Selanjutnya, mencari koefisien determinasi. Didapatkan F-square yaitu 0,979, maka didapat pengaruh tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama terhadap variabel Y, itu sebesar 97,9%. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nevalisa. Selanjutnya, untuk hasil perhitungan model regresi kuadratik berganda, di mana dari persamaan tersebut diperoleh nilai parameter-parameter sebagai berikut. Yang pertama, B0 sama dengan 0,0035, B1 sama dengan 0,0116, B2 min 40,5267, B3 sama dengan 0,4507, B4 sama dengan 1,3501, B5 sama dengan 1,105. Model akhir dari regresi kuadratik berganda untuk tingkat pengangguran terbuka di Medan adalah sebagai berikut, di mana YI sama dengan 0,0035 ditambah 0,0116x1 dikurang 40,5267x2 ditambah 0,4507x1 kuadrat ditambah 1,3501x2 kuadrat ditambah 1,105x1x2. Berdasarkan hasil model tersebut, dapat diinterpretasikan jika tingkat pertumbuhan penduduk dan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah 0, maka tingkat pengangguran terbuka pada tahun tersebut sebesar 0,0035%. Jika terjadi kenaikan 1% di tahun tersebut, maka tersebut pada tingkat pertumbuhan penduduk, maka tingkat pengangguran terbuka pada tahun tersebut sebesar 0,4658%. Jika terjadi kenaikan 1% di tahun tersebut pada tingkat pertumbuhan ekonomi, maka tingkat pengangguran terbuka pada tahun tersebut sebesar negatif 38,9134%. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis menggunakan model regresi nonlinear kuadratik, diperoleh bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat pengangguran di Kota Medan, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Namun, secara simultan, kedua variabel tersebut memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat pengangguran. Nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,979 menunjukkan bahwa model ini mampu menjelaskan 97,9% variasi tingkat pengangguran. Sehingga model ini memiliki akurasi prediksi yang sangat baik. Dengan demikian, model regresi nonlinear kuadratik dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perencanaan kebijakan ketenagakerjaan di Kota Medan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk penilaian kualitas artikel akan dilanjutkan dengan kawan kami Donna. Penilaian kualitas artikel yaitu yang pertama, ide atau gagasan dan keaslian. Yaitu yang dijelaskan yaitu topik relevan dan aktual yaitu pengangguran di Medan. Metode kuantitatif regresi nonlinear kuadratik jarang digunakan atau original secara lokal. Lalu yang kedua, bahasa, kejelasan, dan kemudahan dipahami. Alurnya logis. Beberapa istilah teknis tidak dijelaskan. Lalu yang ketiga, desain penelitian dan prosedur, yakni deskriptif, kuantitatif, 2 variabel bebas, dan 1 artikel. Dan uji T dan F dilakukan. Lalu yang keempat yaitu esensi temuan dan penyajiannya, yakni pertumbuhan penduduk tidak signifikan, pertumbuhan ekonomi signifikan,
R2 sama dengan 0,979, yaitu model sangat kuat. Dan kesimpulan yang didapatkan yaitu yang pertama, artikel cukup berkualitas dan relevan. Yang kedua, perlu perbaikan pada aspek bahasa, jumlah data, dan uji asumsi regresi. Dan yang ketiga yaitu potensial jadi referensi penting untuk kebijakan daerah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Begitu hasil dari presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya dan mengasih saran, kami menerima. Terima kasih. Oke, applause buat kelompok 1. Ada pertanyaankah dari teman-temannya? Ini sudah bagus ya penilaian kualitas artikelnya. Jadi Ananda semua menganggap ini potensial jadi referensi ya untuk kebijakan daerah. Ini mempengaruhi apa tadi? Si pertumbuhan penduduk sama pertumbuhan ekonomi ini? Pengangguran. Terhadap tingkat pengangguran, Bu. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi signifikan pertumbuhan penduduk. Oh iya, semakin tinggi pertumbuhan penduduknya, semakin banyak pengangguran gitu ya. Di Medan tapi ya, nggak tahu di tempat lain. Oke, ada pertanyaan dari teman-temannya? Jika tidak ada, boleh ditutup. Kita beri aplaus buat ketiga kelompok yang presentasi pada sore hari ini. Em, dengan demikian berakhir juga ini ya, pertemuan ekonometrika dengan Ibu. Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama pertemuan 9 sampai 16. Dan semoga Anda semua tetap semangat. Ibu tadi sudah memberikan em, jam yang hari Rabu jam 10 itu ruangannya ke dosen-dosen prodi kita. Jika ada yang mau pakai silakan. Sudah Ibu sampaikan tadi di grup dosen ya. Baik, tidak ada nih yang mau bertanya teman-temannya. Oke, silakan ditutup Ananda. Baik, terima kasih semuanya. Kami menutup presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan artikel kami, mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok-kelompok pada sore hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini yang hadir cuma 21. Chandra ada kabar? David Scam ada kabar? Ini ada yang berdua ya tadi ya. Yohana, Nanda. Chandra nggak ada ya? Ada kabarnya nggak? Sri Nopriani berdua Nurhaliza. Kemudian Dinda Brilian dengan Yohana. Oke, Ananda semuanya, terima kasih atas atas apa namanya partisipasi aktif Ananda dalam menyelesaikan pertemuan-pertemuan ekonometrika kali ini. Em, Ibu akhiri dengan tetap semangat, sehat selalu, dan semoga Ananda semua bisa mengerjakan semua tugas dengan baik, semua mata kuliah semester ini, dan IPK-nya bisa 4 ya, untuk semua, A untuk semua mata kuliah gitu. Dari Amin. ya. Demikian, ada lagi yang mau disampaikan dari Anandanya?
Jika tidak ada, kita tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama Anda semua.